Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini dalam ibadah kedua pukul 8 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Suame dalam minggu pertama setelah Epifanias tanggal 8 Januari 2023. Sebagai informasi bahwa mulai hari ini ibadah ataupun liturgi kita akan kembali ke liturgi sebelum pandemik 2020 yang lalu, dan kita akan menggunakan liturgi secara lengkap yang dikeluarkan oleh Sinode GKPB. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait pertama hingga bait ketiga, Hai Mari Sembah. Berkenan hadir saat ini dalam ibadah minggu ini. Sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Sidang Jemaat silakan duduk. Saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah minggu kedua ini dari Roma pasal 8 ayat 14 yang berbunyi demikian.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita sambut firman ini dengan kidung pemuji dalam bahasa Bali, Sire Neleteh Tan Kelugra. Saudara-saudara, sebelum kita bermazmur, saya mau menjelaskan sedikit tentang arti dari lagu ini. Jadi kalau yang Bali tentu sudah tidak ada masalah, tapi saudara-saudara kita yang lain, apa ya itu artinya? Jadi sedikit saya mau jelaskan. Sire Neleteh Tan Kelugra, siapa yang berdosa itu tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ngeranjing ring suargan, yang berdosa, yang leteh itu tidak layak mendapatkan sorga. Ide tan kayun rima, Tuhan tidak akan menerimanya. Jadme kari leteh, orang yang hidup di dalam dosa. Duh yang Yesus titiang nunas, ya Tuhan Yesus kami mohon, atau saya mohon, titiang nunas kesucian. Titiang nunas kesucian itu artinya saya mohon pengampunan dosa, saya mohon disucikan. Ayat 2, sire leteh tan keterima, siapa yang berdosa tidak akan diterima. Ring ajeng yang widi, di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Allah. Duh yang Yesus, duh Yesus dumadak arse, ya Tuhan, supaya kiranya Engkau berbelas kasihan, kiranya Engkau memberi pengampunan. Nyupat leteh titiang, mengampuni semua dosa dan kesalahan saya. Duh yang Yesus titiang nunas kesucian. Ya Tuhan, berilah saya pengampunan dosa, berilah saya kesucian. Kira-kira itulah isi lagu ini, dan kita sekarang sudah mulai dengan liturgi yang normal. Ada lagu pengakuan dosa, ada berita anugerah, dan juga ada mazmur minggu. Baik Pak Penatua, silakan dilanjutkan dengan mazmur minggunya. Jemaat yang terkasih, kita bermazmur minggu ini terambil dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 6, 20 sampai 23, 27 sampai 30. Kita akan membaca secara bersahut-sahutan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu
Langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan. Kepada orang-orang yang Kau kasihi. Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah menggerupi dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang-orang tidak akan menindasnya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau. Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahtanya seumur langit. Haleluya. Amin. Dalam liturgi tertulis doa berkat anak sekolah minggu, dan untuk diketahui bahwa anak-anak hari ini sudah langsung gabung di sekolah minggu di kelas di lantai 2 yang dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Paulina Jan Sridangga. Sekarang mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam tidur kami sepanjang malam dan membangunkan kami di pagi hari, serta mengingatkan kami akan hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Seminggu lamanya kami boleh bekerja dan pada saat ini Engkau memberkati seluruh karyamu itu. Oleh karena itulah kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kami dari rumah kami masing-masing. Demikian juga kami menyadari akan segala kekurangan kami. Betapapun niat kami Tuhan, maksud dan tujuan kami untuk melakukan kebaikan, tetapi masih saja terkadang ada percekcokan, perselisihan, ketidaksepahaman, dan berbagai hal dalam hidup kami. Oleh karena itu dosa telah terjadi lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kami yang sungguh-sungguh telah menyimpang dari jalan-Mu dan telah menyakiti hati sesama kami. Ya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kemuliaan, ampunilah kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Janganlah kiranya Engkau menimpakan hukuman bagi kami atas dosa-dosa itu, tetapi ampunilah kami dan sucikanlah kami ya Tuhan, sesuai dengan rahmat-Mu dan sesuai dengan pengakuan kami juga tadi lewat pujian dalam bahasa Bali. Duh yang Yesus titiang lunas pengampuran yang dosa. Kiranya Tuhan nyupat pari solat titiang seni dan patut. Kiranya Tuhan akan mengampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga ibadah kami pada hari ini membawa sukacita baru, kekuatan baru, dan motivasi yang baru dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah berdoa dan sudah bernyanyi untuk mengakui segala dosa kita. Maka sebagai hamba Tuhan saya ingin menyatakan bahwa semua dosa dan kesalahan kita telah ditebus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, mari kita angkat pujian saat ini. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku.
surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Berita anugerah itu juga saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 yang berbunyi demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Baik, dalam liturgi memang jawaban jemaat itu Tuhan mengasihi dan sudah mengampuni kita. Saya mengundang saudara bangkit berdiri dan beri salam kanan kiri. Tuhan mengampuni dan mengasihi saudara. Tuhan mengampuni dan mengasihi saudara. Saya kasih salam semua dari mimbar ini. Kiranya sukacita surgawi itu ada di setiap hati kita. Sambil tetap berdiri, terimalah petunjuk hidup baru yang saya bacakan dari Mazmur 34 ayat 6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi saya kira tadi ketika saudara menyalami dosamu diampuni, dan Tuhan mengasihi saudara, bahkan ada yang berjalan agak jauh sedikit, itu sudah menunjukkan saudara, pandangan saudara kepada Tuhan. Pandangan saudara kepada sahabat yang ada di kanan kiri, dan muka saudara pasti berseri-seri. Sekarang sudah masa tidak ada lagi pembatasan. Saudara yang mungkin tidak batuk atau tidak apa, buka masker nggak apa-apa. Tapi Pak Luhut kemarin bilang yang batuk, yang mungkin agak sedikit-sedikit gimana pakai masker masih boleh. Jadi tidak apa-apa juga. Jadi kalau pakai masker juga masih cantik, masih ganteng boleh. Tapi kalau mau dibuka juga bagus ya. Baik saudara, lagunya kita sudah ini salah letak ini. Jadi sekarang kita tidak nyanyikan lagi. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarnya dan melaksanakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan dan kita akan baca dari Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara, yang kita akan perhatikan adalah di ayat yang ke-34, inilah anak Allah, dan ayat yang ke-29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dua itu saja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom saudara. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa baik-baik. Saya menyambut saudara semua warga jemaat Tuhan maupun simpatisan maupun para tamu yang datang dari gereja-gereja atau dari kota luar Bali. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberi sukacita di hati saudara. Demikian juga saudara-saudara yang beribadah di rumah lewat Facebook atau YouTube atau dimanapun ibadah ini dapat diterima dan dilakukan di rumah. Kiranya sukacita surgawi juga ada di hati Bapak Ibu sekalian. Saudara, khotbah hari ini berjudul Yesus anak domba Allah. Apa artinya saudara kalau disebut Yesus itu anak domba Allah? Kenapa harus disebut anak domba? Padahal dia itu jelas-jelas manusia. Apa maksudnya Yohanes mengatakan anak domba Allah? Mana lebih mudah mengatakan anak domba Allah? Ini Yesus Kristus. Itulah seni di dalam memberitakan Injil. Matius, Markus, dan Lukas menceritakan Tuhan Yesus itu dengan jelas. Dia dari keturunan siapa? Diambillah dari Adam atau diambil dari Abraham sampai kepada Daud dan Yusuf. Rinci sekali. Bagaimana peristiwa kelahirannya didahului dengan malaikat Gabriel yang membawa kabar baik dan seterusnya. Tetapi Yohanes itu sangat berbeda. Dia masuk kepada suatu dunia filosofis dan banyak orang tidak mengerti akan hal itu. Pasal 1 ayat 1 misalnya, dia bilang begini, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 4, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Berbeda sekali cara penyampaiannya.
Kemudian kalau kita lihat pasal 1 ini ada banyak lompatan-lompatan. Kalau kita tidak memiliki kerinduan untuk membacanya secara utuh, itu jadi kaget-kaget kita. Pertama dia cerita tentang firman yang jadi manusia, kemudian yang berikut itu ada kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Kemudian ayat yang ke-29 itu baru Yohanes menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau Yohanes mengatakan hal seperti itu, dia ingin mengatakan bahwa Yesus adalah korban yang sempurna yang diutus oleh Bapa untuk menghapus dosa. Pertanyaan berikut adalah, apakah kita ini betul-betul telah mendapat pengampunan dan tidak berdosa lagi? Kira-kira siapa yang berani mengatakan bahwa saya sudah terbebas dari dosa? Apa buktinya? Karena saya sudah percaya kepada Yesus. Saudara berani begitu? Atau sebenarnya saya ini masih ada dosa, cuman untungnya nggak ketahuan. Lagu yang kamu ketahuan, belum itu terjadi. Jadi sebenarnya ini masih ada sesuatu yang ditutupi di dalam diri. Mengapa ditutupi? Karena orang belum tahu. Nanti kalau orang sudah tahu, jawabannya akan ada dua. Ketahuan juga ya, udah setengah mati nutupinnya ketahuan juga gitu. Itu yang agak rada nyesel sedikit. Tapi kalau ketahuan belakangan begini, udah kamu udah tahu sekarang mau apa. Jadi nantang gitu loh. Jadi setelah ketahuan dosanya itu, dia tidak sadar. Tetapi justru nantang. Udah ketahuan. Mau apa sekarang? Mau apa? Jadi ini lebih galak lagi kalau begitu. Kalau konteksnya seperti ini atau kejadiannya seperti ini, itu dosa belum hilang, saudara. Kalau kita baca kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dan seterusnya, di situ dijelaskan tentang kehidupan oleh daging. Kehidupan oleh daging itu dikuasai oleh dosa. Kehidupan oleh roh dikuasai oleh roh. Dalam hal ini adalah roh Allah. Saudara bisa bayangkan betapa sengsaranya hidup seseorang jika dikuasai oleh kedagingan itu. Betapa sengsaranya sebenarnya hidup kita ini kalau dikuasai oleh dosa. Bagaimana ciri-ciri orang yang dikuasai dosa? Alkitab tentu banyak mengatakan, tapi karena tidak cukup waktu saya bagi dua saja. Ciri-ciri orang yang dikuasai dosa, mereka adalah pendendam. Orang yang masih dikuasai dosa itu pendendam. Kenapa dia menjadi pendendam, saudara? Karena dia menyimpan dosa itu di dalam hatinya. Double, saudara. Dia menyimpan dosa itu di dalam hatinya dan menyimpan dosa itu di dalam pikirannya, di dalam otaknya. Dia simpan di sini. Mungkin timbul pertanyaan kita, kenapa dosa itu disimpan di sini dan juga di sini? Jawabannya singkat, digunakan nanti sewaktu-waktu untuk balas dendam. Karena kalau orang hidup dalam kedagingan, kepuasannya itu kalau dia sudah melampiaskan dendamnya. Itu manusia yang hidup dalam kedagingan. Dia akan rasa puas kalau dendamnya itu, sekarang kena kau, tak balas sakit hatiku.
Contoh sederhana sekali ditunjukkan dalam Alkitab, saudara. Ketika Musa menyadari dirinya sebagai orang Israel dan dibesarkan di istana Firaun. Sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel, dia tidak tega melihat bagaimana kejamnya orang-orang Mesir itu menyiksa orang-orang Israel. Dengan pentong, dengan pecut, dengan tendangan, dengan pukulan. Orang-orang Israel membangun kota Goshen di Mesir. Kota yang sangat besar, tetapi itu dengan kerja rodi japaksa. Musa karena kejengkelannya melihat perilaku orang-orang Mesir itu dan satu saat dia memukul, dia sekali pukul dan orang itu mati. Tentu orang Israel merasa terbela oleh Musa. Tetapi sebenarnya Musa adalah melakukan kesalahan. Sekalipun dia adalah orang Yahudi, orang yang dari istana, dia sebenarnya tidak boleh memukul sampai mati. Karena pembunuhan itu pelanggaran terhadap hukum Taurat, tidak boleh. Tapi dia terselamatkan karena apa? Karena orang-orang Israel tidak menuntut, tidak berbicara tentang hal itu. Dia merasa tertolong dan dia menyimpan dosa itu di dalam dirinya. Terus apa yang terjadi? Satu saat orang Yahudi sesama orang Yahudi berkelahi. Orang Israel dengan orang Israel berkelahi. Dan Musa hadir untuk merelai, untuk memisahkan mereka. Nah, di situ keluar, kamu hadir kau lagi di sini. Nah, jangan-jangan kau membunuh kami juga. Musa ketahuan melakukan pelanggaran dan dia lari. Dia merasa ketakutan. Ini penting saudara untuk diperhatikan. Orang yang berdosa itu mestinya muncul kesadaran bahwa dia bersalah. Tetapi seringkali kalau orang sudah dikuasai dosa dan menyimpan dosa itu di dalam dirinya, tidak muncul kesadarannya. Tidak tahu saudara dengan apa mau disadarkan. Karena dosa itu sudah disimpannya di dalam hatinya. Dan sewaktu-waktu akan dikeluarkannya untuk memukul dan menghantam orang yang tidak disukainya. Kalau kita menjalani hari-hari dan kehidupan seperti itu saudara, betapa sia-sianya kita menjadi orang percaya. Kita belum menjadi orang yang terbebaskan. Bayangkan saja kalau kita mempraktekkan hidup seperti itu di rumah kita. Semua orang akan menjadi ancaman kita. Semua orang yang akan mudah membuat kita sakit hati. Semua orang akan membuat kita tidak nyaman. Karena sedikit-sedikit nanti bisi-bisi, ini ngomongin saya, bisi-bisi ngomongin saya, belum tentu. Ya, bisi-bisi mungkin dia lagi apa itu, belum tentu ada kaitannya. Tetapi karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kita, kita akan cepat menuduh, oh saya sudah yang diomongin itu. Padahal belum tentu. Hidup yang seperti itu tidak berkualitas saudara. Sangat tidak ada nilainya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita melihat kesempurnaan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Ketika kita melihat domba, ini berbicara tentang masa lalu bagaimana Habel mempersembahkan domba dan itu menyukakan hati Allah. Dan sejak itu tradisi korban dilakukan melalui penyembelihan domba. Dan di situ mengucurlah darah. Oleh karena itu dalam tradisi perjanjian lama saudara terkait dengan dosa dan penebusan dosa itu adalah darah. Yohanes pasal 1, 29 sampai 34 ini sebenarnya berbicara tentang darah. Dalam perjanjian lama atau dalam Alkitab itu disebutkan ada 3 darah. Pertama darah domba, kemudian darah manusia. Darah manusia itu masih bisa menuntut
ketika dia sudah dibunuh sekalipun. Oleh karena itu di dalam hukum 10 Allah mengatakan jangan membunuh, karena darah itu masih bisa berbicara. Contohnya Habel. Setiap orang yang melakukan pembunuhan, dia akan dibalas oleh darah juga. Oleh karena itu jangan coba-coba saudara, dalam keluarga itu jangan coba-coba pernah ada penumpahan darah. Sekalipun mungkin sudah ada perdamaian, sudah ada ritual, sudah ada apa-apa, dalam generasi berikut itu bisa bangkit dan dituntut lagi. Bayangkan saudara betapa mengerikannya kita hidup di dalam ancaman seseorang. Oleh karena itu jangan pernah ada pertumpahan darah di antara keluarga, jemaat dan sesama. Yang berikut saudara-saudara, ada darah Yesus Kristus. Nah, darah Yesus inilah yang menyucikan seluruh pelanggaran dan dosa kita. Syaratnya sangat mudah sekali sebenarnya. Mudahnya di mana saudara? Mudahnya itu forget it. Jangan pernah simpan. Lupakan orang yang pernah melukai kita, yang pernah menyakiti kita. Tetapi kita rilis, keluarkan dari tubuh kita. Kalau saudara-saudara selalu menyimpan kesalahan orang lain, berarti saudara tidak hidup dalam kasih. Karena rumusan kasih dalam 1 Korintus 13 itu apa? Sabar, dia tidak melakukan yang tidak sopan, dia tidak cemburu, dia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih yang sesungguhnya itu tidak menyimpan kesalahan. Tetapi sifat dosa itu adalah apa? Dia masuk ke dalam dan dia nyaman untuk disimpan. Ini berbahaya. Ya, kalau kita membiarkan diri kita menjadi tempat simpanan dosa di dalam otak dan hati kita, kita adalah orang yang akut, yang susah untuk disembuhkan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan orang-orang seperti ini sebaiknya memang tidak jadi anak Tuhan. Deklarasikan aja dirinya, saya ini bajingan, saya ini penjahat, dan saya pengikut iblis. Jauh lebih bagus seperti itu. Ketimbang saya ini anak Tuhan, saya pelayan, saya mengasihi, tetapi di dalam diri menyimpan dendam, menyimpan dosa dan kesalahan. Itu tidak boleh. Karena apa saudara? Karena Yesus telah menghapus segala dosa dunia. Jangan kita menghidupkannya. Poin yang terakhir di ayat yang ke-34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Bagaimana kesaksian tentang anak Allah itu? Ketika proses pembaptisan di Sungai Yordan, itu ada burung merpati dan ada suara yang dilihat oleh orang lain termasuk juga oleh Yohanes. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes mendengarkan suara itu. Dan Yohanes mengatakan, hari ini aku membaptisnya dengan air, tapi kelak dia akan membaptis dengan roh. Saudara, ini perdebatan di dalam gereja. Apa artinya dibaptis di dalam roh? Ada orang yang mengeterapkannya atau mempraktekannya, kalau dibaptis di dalam roh, itu harus bisa berbicara berbahasa roh. Glossolalia. Lidahnya yang, ini kan tidak ada bunyi nih. Itu yang paling simple. Paling simpelnya itu kan karena ditrain untuk buka mulutmu dan buka lidahmu. Tapi lama-lama kalau actingnya udah bagus, jemaatnya udah seneng ngelihat, pendeta saya ini kemasukan roh, atau pendeta saya sudah berbahasa roh. Baru dia tambahin lagi sedikit. Dari lala-lala menjadi raba-raba. Raba-raba. Habis raba-raba, saudara, siapa yang diraba? Raba-raba. Tambahin acting lagi sedikit. Shake raba-raba. Ya boleh aja. Kalau itu memuliakan Tuhan,
mau ngomong sekarabaraba ya, malasai, jadi bahasanya banyak. Itu tergantung dari suka-suka dia, yang namanya glosolalia. Itu namanya bahasa lidah. Ya, omongin aja. Tetapi apakah itu betul-betul ada perjumpaanmu dengan Tuhan setelah kau berbicara begitu? Saya mau mengatakan no. Terlalu banyak orang yang bisa berbicara begitu, tapi dosanya itu lebih banyak lagi. Perselingkuhannya, korupsinya, ketamakannya itu. Perhatikan saudara, semakin bahasanya begitu, kerakusannya terhadap materi semakin banyak. Semakin rakus. Jadi di mana letak Roh Kudus kalau begitu? Orang yang dipimpin Roh Kudus itu, ya, ada yang menerjemahkannya seperti itu. Tetapi saya sendiri lebih melihat kepada diri Yesus itu sendiri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itulah seperti Yesus itu. Mana Yesus pernah ngomong kayak gitu? Coba lihat di Alkitab. Itulah guru kita. Kalau mau cari patokan itu cari guru kita. Jangan cari pendeta-pendeta yang actingnya kayak gitu. Ya. Di mana coba dilihat? Yesus itu setiap ngomong omongannya jelas. Mau di situ ada setan, ada kerasukan, ada orang pendarahan, ada orang kelaparan, omongannya jelas. Kalau orang kelaparan omongnya gini, kamu harus beri mereka makan. Itu bahasanya. Kalau orang pendarahan dia bilang imanmu menyembuhkan engkau. Kalau orang kerasukan setan, hei setan keluar dari tubuh ini. Simple banget, mana? Jadi janganlah gereja itu membuat sesuatu yang menyesatkan. Ya. Inilah anak Allah. Apa maksudnya kalau Yohanes mengatakan hal seperti itu? Dia ingin mengadres, dia ingin menunjuk kepada sesuatu tentang kepatuhan, tentang obedience, tentang ketaatan dan kesetiaan. Pertama disebut inilah anak domba Allah, itu dia akan mati bagi segala dosa manusia. Tetapi dia katakan inilah anak Allah, mau menunjuk kepada kesetiaan Yesus mengabdi kepada Bapaknya sampai mati. Saudara, hidup beriman kita mestinya ada di dua hal ini. Satu sebagai pengampun. Setiap kali kalau ada kelemahan dan kekurangan dari sahabat kita, dari rekan sekerja kita, kita ampuni. Mengampuni itu artinya tidak mengungkit, tidak membangkit-bangkit, tidak menyebut kembali. Mengampuni artinya menerima seseorang itu apa adanya. Ini akan memulihkan saudara. Orang yang dipulihkan akan menaburkan sesuatu yang baik. Dan orang itu kan menerima kebaikan. Tetapi sebaliknya, dendam akan melahirkan dendam. Sakit hati akan melahirkan sakit hati. Caci maki akan melahirkan caci maki. Fitnah akan melahirkan fitnah. Kekristenan tidak di dalam area itu saudara. Kekristenan itu adalah pengampunan. Mengampuni artinya menerima dan tidak mengingat lagi. Itulah yang Yesus lakukan. Dia tidak pernah mengingat lagi dosa dan pelanggaran kita, enggak pernah. Untuk apa? Jadi bayangkan sekarang manusia ini 8 miliar ya hari ini. Ya, setiap hari perilakunya semua diingat dan disimpan itu untuk apa? Dan Allah tentu akan bertanya nanti, untuk apa aku ciptakan mereka dan aku siksa dan aku bunuh mereka, aku sakiti mereka. Melawan kodratnya sendiri. Oleh karena itulah dia tidak mau. Dia melupakan manusia dan selalu mau menerima. Tetapi apa yang dia berikan? Keteladanan. Dia menjadi anak Allah. Konsep anak di sini adalah orang yang setia, orang yang patuh kepada Bapaknya. Dan itulah yang Yesus lakukan. Kekristenan kita mestinya seperti itu saudara. Dan saya bersyukur sekali
bahwa bacaan ini diletakkan di minggu kedua di bulan Februari. Masih awal saudara, masih fresh. Kesempatan yang baik. Saudara dikasih kapital, saudara dikasih modal dalam hidup saudara. Satu, modal untuk mengampuni. Yang kedua, modal untuk setia. Tidak ada yang mengalahkan kesetiaan. Kesetiaan dalam pekerjaan itu kan membanggakan teman sekerja dan atasan saudara. Kesetiaan dalam rumah tangga itu akan membuat apa? Rumah tangga itu harmonis ya. Ya kebetulan karena sudah diwartakan dalam warta liturgi, saudara, hari ini saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-30. Saya menikah tanggal 8 Januari tahun 93 di desa Belimbing Sari. 30 tahun, 25 tahun lalu dalam ulang tahun yang ke-25 saya merayakan ulang tahun Perak. Dan waktu itu saya masih di sinode, jadi lumayan besar-besaran saya bikin. Karena saya sudah tiba pada ulang tahun Perak pernikahan. Sekarang 30, jadi saya bersyukur sekali karena apa? Karena kekuatan Tuhan itu menopang. Tadi malam saya merefleksi istri saya. Dia ada sedikit gangguan di lututnya. Jadi saya bukan bisa memijat, tetapi saya punya infrared. Saya kasih oles minyak, karena saya pernah fisioterapi, saya kasih oles minyak, oles di bagian-bagian yang sakit. Saya kasih infrared, sinar merah dari lampu, dan terasa hangat gitu ya. Dan saya merasakan sehangat itulah cinta saya sampai hari ini. Kira-kira begitu ya. Ya, saya kira Pak Simon Menda dan besok dengan Ibu Agustina ya. Jadi saya kira Pak Simon dengan Bu Agustina sehangat itulah, nanti silakan berdua mengaturnya itu. Ya, walaupun ada Yemima di sini, tapi iya. Boleh. Ya kira-kira begitu ya. Jadi saudara, cinta itu harus dipupuk ya. Dan selalu kreatif mencari sesuatu hal yang membangun dan mempertahankan. Karena apa? Karena iblis itu paling gak suka kalau rumah tangga kita harmonis. Dia paling suka kalau kita kacau, berantakan, tetapi pura-pura baik. Nah, itu. Jadi iblis paling suka kepalsuan. Jadi penampakannya kelihatannya, hi mom, hi dad, hi mom, dad gitu. Jadi kayaknya keren banget bahasanya. Tapi sebenarnya dalam hati ini sudah kepingin pisah aja. Jadi, tapi penampilannya masih oke gitu ya. Jadi itulah yang dipelihara. Ya, saya sih berusaha ya, daleman sama luarannya. Jadi begitu. Karena Tuhan menilai. Untuk apa pura-pura? Karena tidak akan ada nilainya. Jadi setia, perlakukan kesetiaan ini di mana saja. Dalam hal kita mendidik anak-anak kita, dalam hal hubungan suami istri, dalam hal pelayanan. Dalam kesetiaan itu tidak memblame orang lain, saudara. Ya. Oh ini dia punya salah, ini dia nggak beres kerjanya, ini nggak becus ini orang. Itu jadi, enggak. Apalagi kalau orang-orang yang kita rekrut sendiri. Saya senang ya punya majelis-majelis yang sangat tangguh ya. Itu memang dulu yang saya rekrut, saya pilih, saya cari, saya doakan. Oleh karena itu saya selalu doakan mereka. Personal saya doakan, pekerjaan mereka, pribadi mereka, keluarga mereka, itu menjadi doa saya. Karena apa? Mereka partner saya. Kalau mereka jatuh, saya juga jatuh. Kalau mereka bangkrut, saya merasakan kesedihan itu. Kalau mereka sakit, saya juga merasakan. Jadi di situ ada kesetiaan. Sebagai seorang hamba Tuhan, setia memperhatikan, paling tidak mendoakan rekan sekerjanya. Jadi saudara, tentang kesetiaan dan pengampunan ini mari kita jalani. Kalau kita berjalan di situ, niscayalah, saya percaya saudara menikmati kebahagiaan surgawi demi kebahagiaan surgawi.
terus-menerus, saudara akan semakin diubahkan dan semakin diberkati. Roh Kudus bekerja dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu doa. Bapa, ajarkan kami untuk meneladani Yesus Kristus yang telah menjadi anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Dia melakukan semuanya itu dengan begitu setia kepada Bapanya. Ajarkan kami juga untuk dapat mempraktekkan hal ini dalam keseharian hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, diundang untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak menara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Beberapa informasi dan warta jemaat pada minggu hari ini. Pertama adalah ibadah ucapan syukur wilayah Maria akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 19.30 WITA, di mana keluarga Bapak Pendeta Inengah Suame mengundang seluruh jemaat wilayah Maria, majelis jemaat dan keluarga serta pengurus wilayah bertempat di gedung gereja di ruang Bukit Zaitun. Rapat pleno lengkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari pukul 19.30 bertempat di ruang Bukit Zaitun. Diharapkan kehadiran dari perwakilan pengurus kategorial, rukun kedukaan wilayah dan lembaga lainnya, dan warta ini merupakan undangan resmi bagi seluruh yang disebutkan tadi, dan juga kepada seluruh pengurus kategorial sudah dapat menyusun evaluasi program 2022 dan rencana program 2023 dengan format seperti tahun yang lalu. Jemaat baru telah mendaftar dan diterima menjadi anggota jemaat baru atestasi dari Gereja Masehi Injil di Minahasa, wilayah Mandolang 1, Jemaat Ebenezer, Koha Manado, atas nama Saudari Sartika Rifka Sumampau, dengan alamat Jalan Dharma Wangsa nomor 110B, wilayah Harun. Jika Saudari Sartika Rifka Sumampau hadir pagi hari ini, kami mohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Dan Majelis Jumat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak I Gusti Nyoman Suyase yang telah menyumbangkan bunga altar dalam ibadah minggu ini, dan ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian, dan juga terima kasih kepada jemaat yang telah melunas dan juga melakukan pembayaran iuran wajib dan kewajiban lainnya di Bukit Doa. Demikian warta jemaat dan informasi pada minggu hari ini. Terima kasih. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya mari kita angkat pujian Engkaulah segalanya. Saya mengundang saudara bangkit berdiri
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, untuk Indonesia, untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, untuk para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, dan kalian-kalian adat dan Banjar yang ada di Pulau Bali. Terima kasih untuk TNI dan Polri, untuk para jaksa dan hakim, untuk para penegak hukum di KPK, untuk para pekerja atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk penanganan bencana alam, pemadam kebakaran, untuk para ASN
dan untuk semua orang yang mengabdikan diri kepada bangsa ini. Bapa, sertai dan berkatilah mereka semua. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, di Indonesia dan juga di Pulau Bali. Di Pulau Bali ini, sejak 100 tahun yang lalu, hanya satu gereja, satu sinode, dan hari ini sudah ada kurang lebih 600 gereja, 85 sinode atau majelis daerah yang ada di pulau ini. Tentu kami bersyukur ya Allah, pulau yang kecil ini ada begitu banyak gereja-gereja Tuhan. Kiranya mereka memiliki kesatuan hati dan kesatuan roh di dalam pujian, penyembahan, dan pelayanan. Berkatilah pelayanan gereja-gerejamu lewat panti asuhan, lewat sekolah-sekolah, lewat yayasan-yayasan, dan lewat jemaat-jemaat yang ada di seluruh Pulau Bali, Nusa Lembongan, Ceningan, dan Nusa Penida. Bila Tuhan menolong dan memampukan supaya gerejamu dapat mewujudkan shalom dan kasih Allah yang sejati. Kami bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kami, dengan agama-agama lain di pulau ini, dengan harmonis, saling menghargai, saling mendukung, dan saling menghormati. Bapak, kami juga doakan kehidupan jemaat Tuhan, GKPB, Jemaat Bukit Doa dengan para tamu dan simpatisannya. Kami percaya kalau kami ada seperti hari ini, itu karena Tuhan. Beri sukacita kepada mereka yang berulang tahun, tambahan usia maupun ulang tahun pernikahan, baik yang tercatat dalam warta liturgi maupun yang tidak tercatat. Tuhan mengasihi kami semua, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dalam hidup berumah tangga, Tuhan memberikan keharmonisan, kedamaian dalam hati, hidup dalam cinta kasih yang murni, untuk saling menopang dan menolong antara satu dengan yang lain, dalam keadaan baik, dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan apapun. Bapak, terima kasih bahwa sebentar lagi kami akan menyusun program yang baru untuk 2023. Beri kami hati untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing, kategorial, majelis jemaat, dan juga hamba-hamba Tuhan. Bila kiranya kami dapat mewujudkan pelayanan kasih di tahun ini oleh tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami doakan para tamu-tamu yang masih berlibur di Bali ini, berkati mereka semua. Dan apabila nanti mereka pulang ke kampung-kampung atau ke kota-kota mereka, Tuhan memberikan keselamatan dan perlindungan. Bapak, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami doakan Ibu Eli yang masih dalam pemulihan, Ibu Kade Supartini yang masih dalam pemulihan, Ibu Ella yang sedang menjalani pengobatan telinga di Surabaya, Ibu Ludelui yang juga mengalami kelemahan tubuh setelah mengunjungi kerabat dan saudara di Pematang Siantar di Sumatera Utara. Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Ibu Alman, Ibu dan ibu-ibu yang sudah lanjut usia, Oma Urim, Oma Mirta, Oma Weni. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan para orang tua kami ini yang sudah sepuh, tapi Tuhan menyayangi mereka, khususnya untuk Oma Urim dalam pemulihan setelah beberapa waktu diserempet oleh mobil. Dan biarlah kiranya Tuhan memberi kesembuhan baginya. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh yang tidak sempat kami sebut nama mereka, kiranya Tuhan juga mengulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan mereka. Bapa, inilah doa syukur kami dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita membawa persembahan, dan sebagai ayat pembimbing kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita membawa persembahan kita dengan bernyanyi dari NKB 208 bait pertama dan seterusnya, tabur waktu pagi. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya. Bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya. Bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka, bawa berkasnya. Kita naikkan nyanyi dari bait yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nanti panen, musim panen, kita akan bersuka, bawa berkasnya,
masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita naikkan bait yang kedua. Di terik sang surya, di gelap bayang awan. Jemaat diundang berdiri. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, usaha, dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan yang boleh kami kumpulkan dengan sukacita dan sukarela. Dan biarlah Tuhan, apa yang boleh kami persembahkan ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh kami pakai untuk pelayanan di tempat-Mu ini. Dan juga Tuhan, kami boleh membawa hati kami boleh membawa jiwa kami yang boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati jemaat di Bukit Doa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam tetap berdiri kita masih bernyanyi dari pengutusan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan.
Saat teduh bagi kita semua. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.